wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, saya David Bibrand sebagai pembicara pertama tim Pro menyatakan dengan tegas kesetujuan saya terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan juri yang saya hormati serta rekan kolega dari tim kontra, ini saya ada di sini untuk menyampaikan alasan mengapa seharusnya lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sebelum kita memulai, mari kita pahami terlebih dahulu apa perbedaan mendasar antara kedua model ini. Pendidikan klasik berfokus pada pengajaran inti yang berbasis pada pengetahuan fundamental seperti matematika, bahasa, sejarah, dan ilmu pengetahuan alam, dan metode pengajaran yang terstruktur dan disiplin. Sementara itu, pendidikan progresif cenderung lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, pengembangan kreativitas, dan fleksibilitas yang lebih besar dalam kurikulum. Namun, meskipun pendidikan progresif menarik bagi sebagian orang, saya percaya pendidikan klasik memiliki banyak ketentuan yang lebih relevan dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan global dan nasional. Yang pertama, konsistensi dalam standar akademik. Salah satu keuntungan terbesar dari model pendidikan klasik adalah standar akademik yang tinggi dan konsisten, dan pendekatan yang terstruktur. Siswa diajarkan untuk menguasai ilmu-ilmu dasar akademik yang penting seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan alam, yang menjadi fondasi untuk segala bentuk pendidikan lanjutan. Dewan juri yang terhormat, data dari UNESCO menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan berbasis klasik seperti Finlandia dan Singapura memiliki tingkat keterampilan dasar yang jauh lebih tinggi. Di Singapura, misalnya, 90% siswa lulus ujian internasional dengan nilai yang sangat baik dalam matematika, sains, dan berkat penerapan sistem pendidikan yang menekankan penguasaan dasar yang kuat. Yang kedua, persiapan untuk pendidikan tinggi dan dunia kerja. Pendidikan klasik mempersiapkan siswa untuk dunia nyata, terutama dalam konteks pendidikan tinggi dan dunia kerja. Di Indonesia, banyak universitas terkemuka yang masih menggunakan metode tradisional dalam pengajaran mereka, mengedepankan teori yang kuat dan penguasaan materi yang mendalam. Dewan juri yang terhormat serta rekan kolega dari tim kontra, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa mahasiswa yang berasal dari sekolah menengah dengan kurikulum yang lebih disiplin dan terstruktur cenderung memiliki kemauan yang berpikir kritis yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berasal dari sekolah dengan kurikulum yang lebih fleksibel dan terbuka. Kemudian, keterampilan kritis dan pemecahan masalah. Model pendidikan klasik mengembangkan kemampuan berpikir analitis yang lebih tajam. Pendidikan ini mendorong siswa untuk mempelajari berbagai konsep secara mendalam, bukan hanya sekedar pengetahuan yang praktis bersifat sementara. Ini memberikan dasar yang kuat untuk memecah masalah yang lebih kompleks. Menurut Dr. Abdul Hadi, seorang pakar pendidikan dan dari Universitas Indonesia, pernah mengatakan, pendidikan klasik memberikan dasar yang kokoh bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat penting di era globalisasi. Tanpa dasar yang kuat, kita hanya mengajarkan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan, bukan untuk menghadapinya. Selanjutnya, yang terakhir, stabilitas dan struktur. Model pendidikan klasik juga memberikan kestabilan dalam progres belajar mengajar. Dalam pendidikan progresif, seringkali terdapat banyak variasi metode yang bisa membingungkan siswa dan orang tua. Dan pendidikan klasik ada pengajaran yang lebih jelas dan terorganisir. Sebagai orang tua, lebih yakin tentang kemajuan yang dicapai anak mereka. Dewan juri yang terhormat serta rekan kolega dari tim kontra, meskipun model pendidikan progresif memiliki keunggulannya dalam kreativitas dan fleksibilitas, kita harus mengakui bahwa pendidikan klasik menawarkan fondasi yang lebih kuat untuk membangun generasi masa depan yang kompeten, terampil, dan siap menghadapi tantangan global. Dengan dasar akademik yang kokoh, kemampuan berpikir kritis yang terasa, dan persiapan yang lebih baik untuk pendidikan tinggi dan dunia kerja, pendidikan klasik adalah pilihan yang paling tepat. Oleh karena itu, saya mendukung mosi ini yang lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.